Assalamualaikum Bu Feni. Waalaikumsalam Bu Rosla. Bu Feni, bolehkah Iya, saya meminta waktunya sebentar, Bu? iya, silakan Bu Rosla dengan senang hati saya akan membantu. Apa yang bisa saya bantu Bu Rosla? Begini, Bu, saya ingin menceritakan kepada Ibu tentang kejadian di kelas saya yang terjadi saat saya belajar tadi, Bu. Baik Bu Rosla, apa yang mau Ibu ceritakan tentang permasalahan yang terjadi di kelas Bu Rosla tadi? Begini, Bu, tadi ketika proses pembelajaran saya berlangsung, saya memperhatikan siswa saya ini, ada salah satu siswa saya ini yang kurang semangat dalam belajar, Bu. Jadi saya di sini merasa kurang senang sebagai gurunya atas perasaan saya. Mungkin saya sebagai guru merasa bersalah karena tidak bisa membangkitkan semangat siswa saya ini dalam belajar, Bu. Oh begitu Bu. Kira-kira apa yang menyebabkan anak Bu Rosla tersebut kurang semangat dalam belajar? Sepertinya dalam pembelajaran saya terbiasa menggunakan metode ceramah ini, Bu. Jadi setiap penjelasan tentang materi yang saya berikan, saya selalu menggunakan metode ceramah. Apa kelebihan menurut Bu Rosla, apa kelebihan dari metode ceramah yang Ibu gunakan itu? Di sini saya merasa lebih banyak bebas, Bu, dan untuk bercerita dalam penyampaian materi dan anak didik saya bisa mendengar dengan baik, Bu. Kalau begitu, apakah Bu Rosla sudah menggunakan trik-trik supaya bagaimana supaya anak Bu Rosla itu fokus dalam belajar? Oh iya ya, Bu. Mungkin saya di sini belum tepat dalam penguasaan kelas, Bu, dan cara membangkitkan semangat siswa dalam belajar. Kira-kira trik apa yang Bu Rosla gunakan supaya anak Bu Rosla tersebut semangat dalam belajar? Mungkin mungkin dalam pembelajaran saya harus banyak menggunakan ice breaking, Bu. Menggunakan ice breaking dulu sebelum belajar dan stop apabila siswa sudah jenuh dalam belajar. Dan bahkan saya menanyakan perasaan siswa saya sesuai dengan memakai emoji gitu, Bu. Oh, begitu Bu. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat Bu Rosla. Jadi sekarang apa rencana Ibu Rosla untuk menyelesaikan masalah siswa Bu Rosla yang kurang semangat dalam belajar tadi? Di sini yang pertama saya akan mencoba untuk membangkitkan semangat siswa saya dengan menggunakan SDG. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, saya akan menggunakan emoji-emoji dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, saya akan bilang kata stop jika apabila siswa saya sudah jenuh dalam belajar. Itu, Bu. Oh, bagus sekali Bu Rosla. Saya yakin dengan rencana Bu Rosla tadi, Bu Rosla mampu uh, menyemangati anak-anak yang kurang semangat tadi, sehingga mereka menjadi semangat lagi dalam belajar. Insya Allah, Bu. Sekarang saya sudah bisa mengatasi rasa kurang semangat anak didik saya dalam belajar, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Bu Rosla, semoga dalam proses pembelajaran Bu Rosla tidak ada kendala lagi ya Bu. Selanjutnya, adakah komitmen Ibu terhadap permasalahan Ibu tadi? Komitmen saya dalam mengatasi masalah ini, saya akan mempersiapkan diri dengan cara menggunakan ice breaking tadi, Bu.
dan menggunakan emoji untuk membangkitkan semangat siswa dalam belajar sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Itu komitmen yang akan saya terapkan nanti dalam proses pembelajaran. Oh, saya setuju, Bu. Semoga komitmen Ibu tadi sukses sehingga anak Ibu semangat lagi dalam belajar. Dan Bu Rosla mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih, Bu, atas pencerahannya, Bu. Ya, sama-sama Bu Rosla. Nah, sesi yang kedua lagi Bu Rosla. Sesi yang kedua lagi, Bu. Jadi di Nanti sini saya Bu Rosla yang di coach, saya yang jadi coachnya ya. iya, silakan, Bu. Assalamualaikum Bu Rosla, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Feni. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Alhamdulillah baik juga ya Bu. Iya. Ada apa, Bu Feni? Sepertinya ada hal penting yang mau dibicarakan. Ini maaf Bu Rosla, apakah Bu Rosla tidak sibuk? Tapi mudah-mudahan tidak sibuk ya Bu ya. Oh, enggak, Bu. Hari ini sedang santai. Memang ada apa ya, Bu? Ini ya Bu Rosla, saya mau mengobrol 10 sampai 15 menit lah Bu. Saya bingung nih Bu. Mungkin dengan mengobrol dengan Ibu nanti saya dapat saran solusi dari Ibu Rosla ya. Iya. Nah, dari obrolan kita ini apa tujuannya ini, Bu? Dari obrolan kita ini mudah-mudahan saya mendapat solusi dari cerita yang saya ceritakan nanti sama Bu Rosla, kemudian saran masukan mengenai permasalahan di kelas 8 yang saya ajar Bu. Oh, Bu Feni ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan. Masalah apa ya, Bu? Iya betul Bu, saya mau cerita untuk kelas 8 tahun ini berbeda sekali dengan sebelumnya Bu. Entah mengapa seolah anak-anak itu tidak ada rasa kebersamaannya. Jangankan antara laki-laki dengan perempuan, terlihatnya sepertinya mereka terpisah, tidak ada kekompakan Bu. Jadi saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar terkesan nggak bareng atau kerjasamanya. Jadi mereka kayaknya tidak ada kerjasamanya gitu Bu. Jadi saya jadi bingung Bu. Oke, jadi Bu Feni merasa bingung ya dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran ya, Bu? Iya betul Bu. Iya. Oh iya, tadi kan Bu Feni mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Bu Feni nih, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Ya mereka dapatlah melaksanakan pembelajaran Bu, terutama tugas kelompok. Jadi mereka aktiflah dalam tugas kelompok itu mereka berkolaborasi lah Bu, kayak gitu Bu. Oh, kayak gitu. Jadi di sini ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Feni lakukan agar murid-murid itu bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP Bu, yang menjadikan anak aktif bersama Bu. Oh, jadi Bu Feni sudah memasukkan atau sudah menggunakan metode dalam pembelajaran diskusi. Iya Ini Bu. sudah bagus loh Bu Feni, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun, karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya Bu. Jadi dari skala 1 sampai 10, di posisi mana Bu Feni sekarang dalam mencapai tujuannya? Posisi saya sekarang rasanya berada di skala 5 sekarang Bu.
Jadi Bu Feni sekarang di skala 5. Yang Iya, Bu Feni inginkan di posisi berapa? paling tidak posisi 9 lah, Bu. Oh, kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain. Nih, kira-kira apa cara lain untuk mencapai tujuan tersebut ya, Bu Feni? Oh ya Bu, mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran Bu. Jadi sebelum pembelajaran penilaian sikap saya tekankan dan di akhir kegiatan refleksi. Saya lakukan terkait sikap memberikan apresiasi murid yang menjaga kebersamaan Bu. Jadi saya akan memberikan apresiasi bagi murid-murid yang menjaga kerjasamanya Bu atau kebersamaannya gitu Bu. Oh, oke, itu pada pembelajaran kan, Bu Feni. Jadi kalau di luar pembelajaran bagaimana, Bu? Oh, saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran, Bu. Saya akan menginformasikan kepada anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhir akan saya berikan refleksi, Bu. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama dan kekompakan siswa dalam satu kelas tadi, Bu. Iya, Bu Feni. Jadi Bu Feni ingin kalau di luar pembelajaran, Bu Feni membawa murid beregu keluar dengan kerjasama kelompok. Nah, Ya, Bu. berapa jangka waktu yang Ibu Feni lakukan ini, Bu? Oh, kira-kira rencana saya 1 sampai 2 minggu lah, Bu. Oh, 1 sampai 2 minggu ya, Bu Feni. Ya, Jadi, Bu. apa komitmen Bu Feni ini terhadap rencana yang Bu Feni lakukan ini? Saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi, Bu. Dengan penilaian utamakan pada sikap, berikutnya keterampilan dan pengetahuan. Diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ini, Bu. Di luar pembelajaran permainan untuk melatih kebersamaan beregu tadi, Bu. Jadi saya akan selain memberikan pembelajaran atau permainan di luar melatih kebersamaan tadi, Bu, saya juga akan memberikan keterampilan pengetahuan dengan memberikan motivasi. Jadi kan saya akan memberikan motivasi selain keterampilan beregu tadi, saya juga akan memberikan motivasi kepada siswa-siswa, Bu, supaya mereka lebih bekerja sama dan kekompakannya terjaga, Bu, baik dalam diskusi maupun dalam kegiatan pembelajaran lainnya, Bu. Oh, kira-kira dari komitmen yang Bu buat tadi, jadi kan Ibu kira-kira siapa yang akan membantu Bu Feni nanti dalam merencanakan pembuatan RPP ini? Kan Bu Feni kan membuat RPP. Nah, jadi siapa yang membantu Bu Feni nanti? Oh, nanti akan saya coba buat sendiri, Bu. Setelah itu nanti saya suruh teman sejawat menelaahnya. Barangkali mungkin ada yang dari apa yang saya buat tadi mungkin ada yang perlu direvisi gitu, Bu. Alhamdulillah Bu Feni sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini ya Bu. Dan mudah-mudahan rencana Bu Feni akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan dan kemajuannya ya Bu. Nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh bagi teman-teman Ibu yang lainnya nanti di sekolah ya Bu. Iya, Bu. Jadi dari percakapan tadi saya mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya tadi ya, Bu ya. Terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau belum kompak dalam diskusi. Iya. Jadi mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya Bu Feni. Dan Ya, Bu Bu. Feni bisa menerapkannya di sekolah dan untuk demi kemajuan murid-murid Bu Feni di sekolahnya nanti ya Bu. Ya, Bu.
Terima kasih Bu, karena Ibu sudah bisa meluangkan waktu untuk saya dan memberikan solusi dari masalah sehingga saya dapat solusi dari masalah yang saya alami tadi Bu. Iya, sama-sama Bu Feni. Semoga bermanfaat ya, Bu. Ya Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Feni. Selamat pagi Bu Penny, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Riz. Maaf mengganggu waktu Bu Penny. Oh, sama sekali tidak mengganggu Pak Aris. Tadi Pak Aris kan menelpon. Jadi tadi saya kan sedang di belakang menyiapkan sarapan anak-anak. Jadi saya nggak sempat mengangkat telepon Pak Rizka. Tapi tadi saya membaca WA Pak Aris, katanya ada sesuatu yang mengganjal di hati Pak Aris. Apakah benar tuh Pak Aris? Iya betul Bu. Apa nih yang mau Pak Aris bicarakan? Begini Bu Penny, ada beberapa murid di kelas saya, dia tergolong pandai, tapi sering tidak mengerjakan PR, kadang beralasan bukunya ketinggalan, tidak tahu kalau ada PR. Jadi fokus pembicaraan kita pada hari ini siswa yang tidak membuat PR Pak Aris dengan alasan yang berbeda-beda, begitu Pak Aris? Saya ingin membantu murid tersebut, namanya Wali, Reno, dan Charlie Bu Penny. Saya ingin membantunya bagaimana agar anak-anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Oke, Pak Aris. Apakah Pak Aris apa yang sudah pernah Pak Aris lakukan untuk membantu ketiga anak tersebut? Saya sudah sering kali menasihatinya, konsultasi dengan wali murid. Dari hasil konsultasi ketika di rumah sering main PS dan main HP, tidur terlalu malam, jadi tidak sempat mengerjakan PR. Kalau dinasihati orang tuanya marah dan masuk kamar mengunci kamarnya dari dalam. Oh, berarti dari nasihat Pak Aris yang Pak Aris berikan kepada anak tadi, dilihat kalau skalanya 1 sampai 10, kira-kira skala pencapaian tujuan Pak Aris itu nomor berapa? Menurut saya masih ada di posisi 6. Pak Aris ingin di posisi yang berapa? Paling tidak target saya naik 2 angka, saya menginginkan di posisi angka 8 gitu Bu Penny. Untuk membantu untuk mencapai posisi 8, apa yang bisa Pak Aris lakukan untuk membantu Fadli tersebut mencapai posisi 8 tersebut? Sebenarnya itu yang sekarang saya pikirkan Bu Penny, apa yang harus saya lakukan, bagaimana untuk membantu Fadli dan teman-temannya agar semangat mengerjakan PR. Kalau menurut Pak Aris, anak-anak itu senang diperlakukan seperti apa? Agar lebih rileks, lebih semangat mengerjakan tugas dari guru dan lebih fokus? Kalau menurut saya, agar anak-anak lebih semangat dalam mengerjakan tugas adalah memberikan tugas yang menarik dan mudah dijangkau anak-anak dalam proses mengerjakan. Kemudian juga memberikan waktu yang cukup untuk mengerjakannya. Kalau menurut Pak Aris, tugas yang menarik itu tugas yang seperti apa? Tugas yang menarik menurut saya, tugas yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Tugas yang sesuai dengan gaya belajarnya, dan bisa juga tugas yang sesuai dengan profil belajar murid. Dari yang Pak Aris sebutkan tadi, kira-kira mana yang Pak Aris lakukan? Tugas seperti apa yang Pak Aris berikan kepada anak-anak tersebut? Dari ketiga hal tersebut dapat saya lakukan semua Bu Penny. Saya dapat memberikan tugas yang sesuai dengan bakat dan minatnya,
sesuai dengan gaya belajarnya dan sesuai dengan profil belajarnya. Kira-kira kapan Pak Aris mau menindaklanjuti masalah ini? Sesegera mungkin saya akan memberikan tugas kepada anak-anak sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan tadi. Oh, betul sekali Pak Aris. Dengan kriteria tugas tersebut, semoga anak-anak lebih semangat lagi dalam mengerjakan PR ya Pak Aris ya. Kemudian apa yang Pak Aris dapatkan dari obrolan kita yang 15 menit tadi Pak Aris? Sebelumnya saya bingung sekali Bu Penny. Namun sekarang saya jadi punya gambaran tindakan apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi persoalan saya ini. Terima kasih Bu Penny. Sama-sama Pak Aris. Kita akan membicarakan masalah ini lagi ya Pak Aris ya. Setelah Pak Aris bisa menyelesaikan masalah-masalah anak Pak Aris tadi, saya mau mendengar cerita Pak Aris selanjutnya. Apakah dengan rencana yang mau Pak Aris lakukan tadi berhasil apa tidaknya ya Pak Aris ya? Terima kasih Bu Penny. Sama-sama Pak Aris. Selamat pagi Pak Aris. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Aris? Alhamdulillah Bu Rosla. Maaf mengganggu nih Pak Aris. Apakah Pak Aris tidak sibuk? Oh, sama sekali tidak mengganggu. Tadi Bu telepon. Maaf, tadi tidak sempat mengangkat telepon karena saya tadi ada kerjaan di belakang, tetapi saya sudah membaca WA dari Bu Rosla. Kata Bu Rosla, lagi banyak pikiran atas sesuatu yang menjadi. Iya Pak, jadi makanya saya email nelpon Bapak, saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi sama Bapak. Apa nih mau dibicarakan Bu Rosla? Begini Pak Aris, ada di kelas saya anak murid saya tuh yang tergolong pandai. Dia pandai Pak, tapi dia jarang sekali mengerjakan PR-nya Pak. Terkadang beralasan bukunya ketinggalan lah Bu, tidak tahu kalau ada PR Bu. Kadang-kadang lupa katanya Pak. Itu permasalahan yang akan saya utarakan kepada Bapak. Jadi ke fokus pembicaraan kita hari ini murid yang sering tidak mengerjakan PR dengan alasan yang berbeda-beda setiap harinya Bu. Iya, dia pintar Pak, tapi dia malas mengerjakan PR-nya gitu Pak. Bukan karena dia bodoh, bukan karena dia Pak. Dia pintar, tapi alasannya begitu Pak. Kenapa tidak buat PR-nya? Karena lupa Bu, itu sering ketinggalan Bu. Tidak tahu ada PR Bu, begitu Pak. Oke Bu Rosla, sudah pernah apa saja untuk membantu ketiga anak tersebut? Di sini saya saya selalu sering menasehatinya Pak. Saya konsultasi dengan wali murid dan hasil konsultasi itu ketika di rumah sering main PS dan main HP. Jadi kenapa anak ini lupa? Karena dia di rumah sering main HP, main PS kata orang tuanya Pak. Jadi tidur terlalu malam. Jadi tidak sempat mengerjakan PR. Kalau dinasehati orang tuanya marah dan masuk kamar lalu mengunci kamarnya dari dalam. Gitu Pak. Dari nasihat yang Bu Rosla berikan dan konsultasi ya Bu Rosla lakukan, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Rosla dalam pencapaian tujuan pembelajaran Bu Rosla? Di sini saya baru mencapai tujuan yang 6 baru Pak itu. Bu Rosla paling tidak ingin di posisi berapa? Paling tidak saya naik 2 angka Pak dan saya menginginkan di posisi 8.
Untuk mencapai posisi angka 8, apa yang bisa Bu Rosla lakukan untuk membantu Rangga mencapai angka 8? Sebenarnya itu yang saya pikirkan, Pak Riz. Jadi apa yang harus saya lakukan? Bagaimana untuk membantu anak saya ini dan teman-temannya agar semangat dia mengerjakan PR, Pak? Oh, kalau menurut pengalaman Bu Rosla, anak-anak itu senang diperlakukan seperti apa agar rileks, lebih semangat mengerjakan tugas dari guru, dan lebih fokus. Iya, kalau menurut saya nih Pak, agar anak-anak ini lebih semangat dan mengerjakan tugas adalah memberikan tugas yang menarik dan mudah dijangkau oleh anak-anak dalam proses mengerjakannya dan kemudian juga memberikan waktu yang cukup untuk mengerjakannya, Pak. Tugas yang menarik itu menurut Bu Rosla, tugas yang seperti apa? Kalau menurut saya, tugas yang menarik itu tugas yang sesuai dengan bakat dan minatnya, tugas yang sesuai dengan gaya belajarnya, dan bisa juga tugas yang sesuai dengan profil belajar murid gitu, Pak. Jadi di sini saya memberikan tugas sesuai dengan gaya belajarnya. Mungkin anak ini ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik gitu, Pak. Dari yang Bu Rosla sebutkan tadi, kira-kira yang mana yang bisa Bu Rosla lakukan? Tugas seperti apa yang bisa Bu Rosla berikan kepada anak-anak? Dari ketiga yang saya sebutkan tadi, Pak, saya dapat memberikan tugas yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi sesuai dengan gaya belajar dan sesuai dengan profil tadi, Pak. Jadi di sini saya akan memberikan tugas kepada anak saya itu sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh murid gitu, Pak. Oh. Kapan Bu Rosla menindaklanjuti masalah ini? Saya akan menindaklanjutinya sesegera mungkin, Pak, karena ini akan memberikan tugas kepada anak-anak ini sesuai dengan kriteria dan gaya belajarnya masing-masing, itu, Pak. Betul sekali Bu Rosla. Dengan kriteria tugas tersebut, semoga anak-anak lebih semangat lagi dalam mengerjakan PR. Apa yang Bu Rosla dapatkan dari obrolan kita selama kurang lebih 15 ini, Bu Rosla? Jadi di sini saya sebelumnya belum bisa masih bingung tentang bagaimana anak saya yang pintar ini tidak membuat PR, tapi sekarang karena saya sudah memberikan gambaran dan konsultasi sama Bapak, jadi saya akan merasa lebih lega, Pak, akan bisa menyelesaikan masalah saya ini, dan insya Allah saya akan melakukannya apa yang Bapak berikan kepada saya untuk hari ini, gitu, Pak. Oh, semoga Dan saya sama-sama. mengucapkan terima kasih Pak atas penjelasan Bapak kepada saya. Sama-sama kita akan membicarakan masalah ini lagi setelah Bu Rosla melakukan rencana tadi, Bu Rosla. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya juga penasaran kira-kira perubahan yang terjadi pada murid Bu Rosla. Sukses selalu Bu Rosla. Iya, amin Pak. Makasih Pak. Mudah-mudahan kita diberi waktu lagi untuk saling konsultasi ya Pak. Mudah-mudahan ada waktu bagi kita Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Rosla. Ya, Assalamualaikum Pak.